Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maju Bu, ini penting nih, ya penting. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa banyak perubahan. Pada masjid ini banyak sekali bantuannya. Pasar-pasar dibangun, orang pedagang-pedagang, lester-lester dibangun. Dari terencananya rumah sakit ini sampai berdirinya sampai seperti ini, sampai diresmikan, beliau sangat memikirkan. Itu depan gagal besi itu dibuka semua. Udah bebas semuanya, anak-anak apa tiduran di situ, enggak marah, enggak apa. Kan saya setiap hari mesti kesini ya. Lihat beliau itu ya juga merasa senang sekali karena aktif berjamaah itu. Alhamdulillah banget Batang bisa maju, bisa berkembang. Dia orang yang jujur, membela orang kecil, membela rakyat kecil. Malam itu mesti langsung ke sini menyerahkan itu zakat fitrah, terus juga memberi sedekah itu mesti langsung ke sini sendiri. Kesan yang kami rasakan pertama kali itu orangnya terbuka. Beliau sangat bersih, tidak sepeser pun uang itu diminta untuk menjabat sesuatu, tidak pernah kita membayar apapun. Teman-teman di sini dari sekretaris, dari kepala bidang bebas berinovasi. Kedekatan beliau kepada masyarakat yang terbuka, ingin mencapai aspirasi dan sebagainya bisa masuk, lalu beliau dengan pola pikirnya lalu berinovasi sehingga sekarang kelihatan sekali ya. Dan itu masyarakat merasakan, saya pun sebagai stafnya juga merasakan hal itu. Beliau memberikan beasiswa kepada siswa-siswa yang tidak mampu, tidak hanya di SMA tetapi di SD dan SMP. Tidak hanya di negeri saja, tapi juga di SMA, SMP swasta. Jangan sampai bekerja itu hanya sekedar rutinitas, tapi perlu kreativitas dan inovasi. Itu yang saya rasakan, pelajaran yang sangat berharga dari beliau. Sehingga dengan pelajaran yang demikian ini, maka selama kepemimpinan beliau di Kabupaten Batang ini terjadi banyak perubahan. Kalau yang di lain tempat, biasanya kepala dinas itu kalau setelah proyek selesai itu sowan terus ngasih fee sama beliau. Nah, ini tidak kami kerjakan, tidak kami lakukan seperti itu karena kami sudah transparan dengan beliau dan kami juga selama ini kerjasama dengan pihak ketiga dan teman-teman di semua bidang, baik sekretaris sampai bidang-bidang, tidak mengharapkan dan bahkan menolak pemberian fee dari proyek-proyek yang dikelola oleh dinas kami. Saya mengikrarkan diri dan Pak Sutadi sebagai Bupati nih rakyat Batang. Oleh karena itu beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Yang pertama, rumah dinas saya sebelah kiri itu harusnya adalah sebagai rumah Bupati Kabupaten Batang, betul? Insya Allah mulai hari ini nanti pagarnya tak buka karena rumah dinas Bupati akan saya serahkan untuk rumah dinas rakyat Batang. Rumah dinas tidak akan saya jadikan sebagai lambang kekuasaan diri saya, tidak. Tapi rumah dinas itu adalah rumah tempat memecahkan segala persoalan dan keruwetan seluruh masyarakat Batang. Setelah saya menjadi bupati sekarang sama Sutadi, saya inginkan penghormatan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Batang terhadap diri saya sebagai pejabat bupati dan Pak Tadi sebagai pejabat wakil bupati. Penghargaan kepada saya dan Pak Sutadi, penghormatan kepada saya dan Pak Sutadi, jangan karena saya sebagai bupati dan wakil bupati, tapi karena kerja saya, karena kreativitas saya, karena
dedikasi saya untuk masyarakat Batak akan bergotong royong dan bekerja secara ikhlas untuk masyarakat Batak. Sadar tak memiliki pengetahuan di bidang pemerintahan, Yoyo belajar dari Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini. Yoyo juga bekerja sama dengan sejumlah lembaga pegiat anti korupsi. Hasilnya, berbagai terobosan ia telurkan. Pemerintahannya mendapat sertifikasi ISO 27001 dalam bidang sistem manajemen keamanan informasi. Kemudian November 2015, Yoyo didaulat sebagai tokoh anti korupsi dalam ajang Bung Hatta Anti-Corruption Award. 2 tahun memimpin Batang, Yoyo juga berhasil menaikkan pendapatan asli daerah hingga 3 kali lipat. Yoyo membangun Batang sebagai satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang dianggap masuk ke dalam zona integritas bebas korupsi. Hatta Anti-Corruption Awards gitu. Dan saya dengar Mas Yoyo juga pernah melakukan pemilihan kepala desa yang tidak menggunakan uang sama sekali, itu betul? Ya, betul. Betul. Gimana ceritanya? Jadi emang bukan eksperimen lah. Saya cuma hanya melihat bahwa demokrasi di negara kita, terutama di tempat saya, masih banyak orang mau diajak untuk melaksanakan demokrasi yang utuh, demokrasi yang benar. Mas Yoyo dikenal di DPRD bahkan, gimana ceritanya sampai bisa ada istilah beli paku aja pakai APBD di itu? Ceritanya itu memang dari awal saya pilkada itu, bahwa saya dalam tanda kutip calon nggak punya duit. Makanya dari tim sukses saya itu, yaitu ada istilah beli paku aja dihitung masa mau menang gitu. Walaupun alhamdulillah takdir Allah saya diberikan keringanan, saya menang. Kemudian pada saat saya menjabat sebagai bupati, saya langsung sampaikan efisiensi di semua lini, Mas. Dari mulai cara rapat tidak boleh di hotel itu dari mulai tahun 2012. Setelah banyak kayak gitu, akhirnya confirm tuh, banyak media datang, Pak Yoyo ngerjakan apa? Apakah juga lokalisasi di tempat Pak Yoyo itu mau ditutup semuanya dan lain sebagainya? Enggak, tempat saya sudah beberapa tahun yang lalu mendirikan yang namanya Omah Sadar. Itu saya buat Omah Sadar di tempat lokalisasi itu. Jadi di situ kami buat ada tempat untuk belajar menjahit, belajar salon, juga kami mengirimkan teman-teman dakwah ke situ. Alhamdulillah bukan puluhan, ratusan yang sudah bisa ngentas dari situ keluar dari lokalisasi. Bukan ditutup ya? Bukan ditutup. Apakah kalau sudah ditutup misalkan itu akan menyelesaikan masalah? Tidak. Urusan perut, Bu. Figur lain yang disebut-sebut akan maju untuk merebut kursi DKI 1 adalah Bupati Batang, Jawa Tengah, Yoyo Ryo Sudibyo. Pasangan Risma Yoyo akan maju sebagai pasangan di Pilgub DKI Jakarta. Risma sebagai cagup, Yoyo sebagai cawagup. Itu kan selentingan, Mas. Saya sendiri belum pernah selenting. Tapi yang jelas Mbak Risma itu guru saya. Dan kita sahabatan sudah lama. Awet cilik nganti dadi pangkat, ngantek saprene aku melu. Wong yo apikane ora karuan. Nganti saiki dadi bupati, nggak pernah njaluk sing aneh-aneh. Wis mangan pok saanane pokoke mateng. Pokoke rasa bali kok sak rampunge aku nek pancen melu aku terus ayo. Melu terus aku ora apa-apa tak diopeni. Lah kula nggih gubuke basa omah ora usah durus pokoke melu aku. Kuwi jam 09.00 nek kula dereng film niku tasih dilengoki terus wis mak istirahat ngoten. Nggih, pokoke paling sae pun lah Pak Yoyo niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari halaman Masjid Nabawi Al-Madinah Al-Munawwarah, saya ingin menyampaikan selamat kepada Bapak Yoyo Ryo Sudibyo atas dedikasinya dan kerja kerasnya menjadi Bupati Batang selama 5 tahun. Mudah-mudahan Allah menerima amal baiknya. Teruslah berjuang, teruslah mengabdi, teruslah berkarya dengan atau tanpa jabatan untuk umat, untuk bangsa,
untuk Indonesia. Siapa yang berangkat ke Jakarta? Saya hanya kepingin pada saatnya nanti saya harus keluar, saya pamitan dari Batang, saya ingin menoleh ke belakang kepada rakyat saya. Ya dengan senyuman. Mereka ngantar saya dengan senyuman dan nganggap saya sebagai saudara. Masih terlalu banyak PR-PR saya yang nggak selesai. Masih terlalu banyak kekurangan-kekurangan selama saya mengemban amanah dari rakyat di Kabupaten Batang. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Batang karena ketidakmampuan saya untuk memimpin Batang dengan baik. Saya bangga luar biasa karena pernah berjuang di tengah-tengah saudara-saudara semua. Harapan saya, jika kelak kota kabupaten kecil yang dulu tidak pernah terdengar oleh siapapun, 5, 10, atau 15 tahun yang akan datang, menjadi sebuah kota kabupaten yang mandiri, baik secara ekonomi, secara pemerintahan, dan juga secara kerakyatan, di mana kota kecil itu telah menjadi kota yang sangat luar biasa, menjadi kota percontohan di Indonesia. Doa dan harapan kami, kota itu namanya adalah Kabupaten Batang. Saya hanya bisa berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemimpin Batang yang jauh lebih baik dari saya. Saya titip Batang, mari terus bekerja untuk tanah lahir kita. Saya juga dibesarkan di sini. Untuk tempat kita mencari nafkah, untuk tempat kita membesarkan anak kita, yaitu Kabupaten Batang. Sesukses-suksesnya saya, sehebat-hebatnya orang sukses di luar sana yang asli lahir di Batang, pasti akan kangen untuk kembali ke Batang. Karena apa? Karena di sini ada Megono dan Pindang Tetel. Itu dari saya. Moga-moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoyo Risdipyo. Terima kasih. Sama-sama.